Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Setianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik distribusi sampling. Materi ini mengawali pembahasan cabang statistika inference, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi, lebih tepatnya tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel. Mengingat materi ini menjadi landasan penalaran bagi statistika inference yang akan menjadi pembahasan pada 6 sesi terakhir nanti, maka sangat dianjurkan Anda dapat memahaminya secara sangat baik. Kekurangsiapan dalam pemahaman materi ini pastilah akan berdampak negatif bagi pemahaman statistika inference. Namun jangan khawatir, materinya tidak sulit. Mari kita mulai. Tentang materi. Baik, cakupan materinya adalah sebagai berikut. Pertama, tentang sampling. Kita akan membahas apa dan alasan serta risiko-risiko yang terjadi dalam rangka pengambilan sampel. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi sampling tentang rata-rata sampel. Ya, ini adalah perilaku dan atribut dari distribusi dari berbagai kemungkinan rata-rata hasil sampel. Dan yang ketiga adalah distribusi sampling tentang proporsi sampel, yang akan membahas perilaku dan atribut dari distribusi dari berbagai kemungkinan proporsi hasil sampel. Mari kita bahas satu persatu. Sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah aktivitas pengambilan sejumlah tertentu observasi atau anggota sampel dari suatu populasi yang besar sebagai landasan dalam memahami perilaku populasi tersebut. Perilakunya itu bisa berupa tingkat ukuran sentralnya, atau ukuran persebarannya, atau proporsi suksesnya, dan sebagainya. Besarnya ukuran sampel akan berbanding lurus dengan keragaman dari populasinya. Makin beragam akan membutuhkan sampel dengan ukuran yang semakin besar. Ini ilustrasinya. Kadar gula darah seseorang atau rasa sayur dalam kuali adalah sangat homogen, hampir tidak ada keragaman, sehingga sampel yang amat sangat sedikit sudah memadai. Usia bola lampu mempunyai keragaman yang sangat rendah, sehingga sampel yang dibutuhkan juga relatif sangat sedikit dibandingkan dengan populasinya. Konsumsi atau pendapatan orang sangat tinggi keragamannya, sehingga akan membutuhkan sampel yang cukup besar ukurannya agar mampu mewakili keadaan populasinya. Cara pengambilan sampel selalu berkonotasi random, artinya memungkinkan adanya peluang yang sama dari setiap unsur dalam populasi untuk terpilih mewakilinya dalam sampel, baik dalam bentuk simple random sampling atau systematic random sampling. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memerlukan sampel? Ada 4 alasan. Pertama, karena sensus adalah sangat mahal. Kedua adalah karena pada sensus untuk menyeluruh memerlukan waktu yang sangat lama. Kadang-kadang lebih lama daripada batas waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pengambilan sampel itu. Ketiga, sensus adalah tidak mungkin karena pengambilan informasinya akan merusak objeknya. Memeriksa rasa masakan dalam kuali atau mengukur umur bola lampu adalah aktivitas yang merusak objek yang diamati. Dan keempat adalah sampel adalah sudah sangat memadai. Metode dan cara pengambilan informasi tertentu akan dapat menghasilkan keterwakilan populasi dalam sampel. Ada catatan penting dalam pengambilan sampel sehubungan dengan yang disebut bias yang terjadi dalam sampling atau proses pengambilan sampel. Yaitu, yang pertama adalah selection bias yang terjadi karena tidak dimasukkannya sekelompok objek tertentu dalam sampel. Misalnya, studi tentang dukungan terhadap pendidikan jarak jauh namun hanya menyertakan orang yang mempunyai laptop. Bias kedua adalah non-response bias, yaitu adanya sejumlah objek yang kurang berminat merespons permintaan informasi. Padahal mereka mempunyai pendapat yang berbeda dengan kelompok yang merespons permintaan informasi. Misalnya kelompok yang setuju adanya penurunan subsidi bahan bakar enggan meluangkan waktu untuk menjawab jajak pendapat tentang hal tersebut. Kita teruskan. Selanjutnya mari kita membicarakan apa itu distribusi sampling. Ini merupakan kelanjutan dari distribusi probabilitas, yaitu bahwa distribusi sampling adalah distribusi probabilitas teoritis untuk berbagai kemungkinan hasil sampel. Silakan dipanggil kembali pemahaman Anda
tentang distribusi probabilitas. Di sana ada pasangan nilai variabel random dengan masing-masing probabilitasnya. Perhatikan sejumlah butir penjelasan ini. Pertama, tentu saja, ini bukan distribusi empiris. Probabilitasnya didasarkan prinsip equally likely. Masih ingat pendekatan probabilitas yang berdasarkan prinsip equally likely? Ya, pendekatan klasik. Kemudian, perhatikan bahwa dari sebuah sampel tertentu, kita dapat memperoleh besaran statistik, seperti rata-rata hitungnya, proporsinya, variansnya, dan sebagainya. Sesuai dengan namanya, akan ada distribusi sampling tentang rata-rata sampel, atau distribusi sampling tentang proporsi sampel, dan sebagainya tergantung pada besaran apa yang diamati pada sampelnya. Termasuk distribusi sampling persamaan garis duga, apabila dari sampelnya kita mencari persamaan garis duganya. Untuk distribusi sampling tentang rata-rata sampel, sesuai namanya, akan berupa berbagai kemungkinan rata-rata sampel yang dapat terjadi dari pengambilan sampel dengan masing-masing probabilitas kejadiannya. Ini ilustrasi untuk distribusi sampling tentang rata-rata sampel. Ada berbagai kemungkinan rata-rata hasil sampel pada kolom pertama dengan masing-masing probabilitas kejadiannya pada kolom kedua. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita bahas distribusi sampling tentang rata-rata sampel. Kalau ditanya, apa itu distribusi sampling tentang rata-rata sampel? Jawabnya sederhana saja, yaitu merupakan distribusi probabilitas teoritis berbagai kemungkinan rata-rata sampel. Sebagai distribusi probabilitas teoritis, maka langkah pertama menyusunnya adalah dengan menyusun atau membuat daftar berbagai kemungkinan sampel yang dapat terjadi. Penyusunan daftar dilakukan dengan prinsip equally likely, artinya setiap kemungkinan mempunyai peluang yang sama untuk mewujud. Kemudian, karena akan menyusun distribusi sampling tentang rata-rata sampel, maka dari setiap kemungkinan sampel tersebut, kita hitung rata-rata sampelnya. Untuk menghasilkan distribusi probabilitas, maka kita tetapkan probabilitas mendapatkan sampel dengan masing-masing rata-ratanya itu. Disajikan kembali tabel ilustrasi distribusi sampling tentang rata-rata sampel tadi. Untuk menyusun daftar berbagai kemungkinan sampel, berikut ini disajikan jumlah kemungkinannya jika proses pengambilannya adalah tanpa pengembalian. Ya, pengambilan sampel mengenal cara dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Dengan pengembalian artinya pengambilan objek yang berikutnya dilakukan setelah objek yang diambil sebelumnya dikembalikan dahulu ke dalam populasinya. Sedangkan tanpa pengembalian artinya pengambilan objek yang berikutnya dilakukan tanpa mengembalikan terlebih dahulu objek yang diambil sebelumnya ke dalam populasinya. Konsep-konsep ini hanya ada dalam teori pengambilan sampel. Dalam praktiknya, pengambilan sampel adalah tanpa pengembalian. Ini sama saja dengan pengambilan secara sekaligus yang mempunyai implikasi terhadap formula deviasi standar distribusi samplingnya. Baik. Pertama, bila populasi sebesar 6 dan sampel sebesar 3, maka akan ada 20 kemungkinan sampel. Kedua, bila populasi sebesar 8 dan sampel sebesar 4, maka akan ada 70 kemungkinan sampel. Ketiga, bila populasinya sebesar 20 dan sampel sebesar 6, maka akan ada 38.760 kemungkinan sampel. Dan bila populasinya sebesar 1000 saja dan sampel sebesar 20, maka akan ada 3,395 dikali 10 pangkat 41 kemungkinan sampel. Jelas bahwa tidak mungkin kita menyusun daftar kemungkinannya. Kita membutuhkan teori tentang perilaku berbagai kemungkinan sampel itu untuk bisa menalar penggunaannya sebagai estimator dari parameter dalam inference. Pembahasan teori itu akan dilakukan pada video bagian 2. Silahkan disimak.